Kalau dia Tuhan, kenapa harus berdoa kepada Tuhan? Oke, selanjutnya. Padahal di lapangan fakta yang jelas di Bible itu dia bertuhan. Maka ini akan menjadi ribut dan menjadi perdebatan yang tidak pernah kelar sampai hari kiamat. Buktinya dalam dalam kekristenan itu sendiri saling berdiskusi, saling bertele-tele, rebutan tentang ketuhanan Yesus ini, Bang Anton. Ingat, bila kita memaksakan mendudukkan dia di tempatnya sebagai Tuhan, maka ayo kita cari barang-barang ayat barang 2 atau 3 lah pengakuan dari Yesus di mana dia mengaku Tuhan sesembahan manusia. Walhal, ketika kita mendudukkan Yesus di tempatnya yang benar sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel, maka di sini saya akan mengutip 38 ayat untuk menjadi renungan sama kamu bahwa boleh didudukan Yesus ini untuk orang-orang yang pengajar ketauhidan dari Tuhan, mengajarkan manusia supaya ketemu Tuhan. Di Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Di sini ada 2 hal. Pertama, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa hanya kepada suatu kaum? Kedua, kalau dia Tuhan, kenapa harus berdoa kepada Tuhan? Oke, selanjutnya di Matius 15:24, jawab Yesus kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini juga ada kejanggalan ayat. Kalau dia Tuhan yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan segala isinya, kenapa lagi-lagi dia mengatakan hanya untuk Bani Israel? Matius 15:26, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti seorang anak-anak diberikan roti, lalu melemparkannya kepada anjing. Berarti kalau dia itu Tuhan, tidak mungkin ajarannya itu hanya kepada suatu kaum dan kaum yang lain dipanggilnya anjing, Bang Anton. Di Matius 10, nomor 5 dan 6, janganlah kamu menyimpang atau ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ketika kita mendudukkan Yesus di tempatnya sebagai utusan. Ada kemudian Bang Anton ya. Ibrani 7:25. Atau di 1 Timotius 2 dulu, nomor 5. Dia itu hanya perantara saja dengan Allah dan manusia. Perantara. Kalau Tuhan tidak melalui perantara, karena Tuhan itu lain daripada manusia. Ketika kita menyamakan Yesus dengan manusia, maka disinilah geliputannya kita untuk menjelaskan tentang ketuhanan. Ibrani 7:25. Sebab itu hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka sebagai manusia. Ibrani 8 ayat 1. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah takhta Allah yang maha besar di surga. Perantara. Ibrani 10 nomor 2. Tetapi ia setelah mempersembahkan korban kepada dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Berarti dia sekali lagi di sebelah kanan. Roma 8:34, yang juga di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela antara Allah dengan manusia. Yohanes 17:3 tadi, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, maka ini kamu tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Yohanes di Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Karena itu Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di kota di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka memberitakan Injil di Asia. Nah, beberapa ayat kemudian dia nabi, Matius 21:11. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Yohanes 4:44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat asalnya, di negerinya sendiri, kecuali di rumahnya. Ketika kita mendudukkan Yesus itu Tuhan, maka ayo kita cari barang-barang yuk. Di mana satu ayat saja Bang Anton dia itu Tuhan? Tidak ada, Bang Anton.
Maka sebab itulah Bang Oke lah, Anton. Ya. Oke lah. Oke. Oke, sudah paham ini ya? satu yang Oke, begini. Satu ayat tadi yang menerangkan tentang anjing tadi dengan wanita apa tadi? Coba Pak, tentang anjing tadi. Matius 15:26. Tidak bisa. Matius 15:26 ya. Coba dibaca. Itu tentang anjing tadi. Roti yang diberikan kepada anak-anak seharusnya tidak layak untuk diberikan kepada anjing. Iya. Ya. Itu betul. Tetapi kelanjutannya bukan. Tetapi dulu ada kelanjutannya. Ini sudah mengatakan begitu. Seharusnya Yesus tidak melayani. Tetapi ada kelanjutannya. Yesus melayani si apa? Diutus hanya kepada hamba. Itu istrinya Bang Anton, sekalian sahadat nanti istrinya ya. Ya, ada istri saya di sini yang saya minta baca nih. Ya. Tidak baca ayat. Jangan gaduh-gaduh Bang Anton, sabar aja, jangan gaduh sama istrinya Bang. Jangan marah-marah sama istrinya. Ini. Assalamualaikum Bang Hidayat dan semuanya. Katu Bang Palopo. Iya, salam. Kayaknya Antum ini sudah datang di pintu hidayah. Lanjut. Begini Bang. Ya. Ini Yesus ini dari ayat berapa sih bacanya? Ini. Kata perempuan itu benar, namun anjing-anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan sekarang dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya walaupun Yesus mengatakan itu, Yesus juga tetap melayani. Artinya sebenarnya tidak ada batasannya antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Cuma sebenarnya tidak ada batasannya. Cuma Yesus sengaja mengatakan itu supaya orang yang bukan Yahudi itu tahu diri kan, harus tahu diri kan. Ternyata benar, ibu ini merendahkan dirinya. Oke, Bang Anton. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Jadi disinilah nanti harus saya ini bersabar dan mengasih tahu, mudah-mudahan kamu itu membuka hatimu. Begini, Bang Anton. Pertama sekali, satu hal yang paling utama, Bang Anton, kita pisahkan dulu manusia dengan Tuhan. Baru nanti ini terjawab. Ini justru Yesus menerapkan ajaran kasih, sebab itulah perintah yang utama dan terutama yang ditinggalkannya kepada orang Bani Israel sebelum keterangkatannya ke surga, atau menurut Kristen di surga. Padahal itu di Uranon, di langit. Kalau dalam bahasa bahasa Yunani. Nah, maka dalam Islam itu memang di langit kedua. Nah, gini Bang Anton ya. Di sini Yesus seakan-akan memperagakan ajaran kasih yang diterapkan dalam Markus 12:29. Ketika ditanya oleh orang Saduki ahli Taurat, "Guru, hukum yang manakah yang utama?" Maka jawab Yesus, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, bukan yang di atas, bukan yang di bawah bumi, di air. Maka kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga dijawab oleh orang Saduki itu tadi itu. Tepat sekali guru. Betul katamu, benar katamu, bahwa Tuhanlah yang esa, tidak ada yang lain. Nah ini, sekali lagi dia mengejarkan kasih, karena dia kasih kepada perempuan itu. Walau dia diutus kepada Bani Israel saja, tetapi dia harus menolong karena dia manusia. Saya kasih contoh. Kalau Al-Hidayah ini orang Malaysia, saya kebetulan ke timur sana ke tempatnya Bang Anton, dan Bang Anton lagi tidak punya makanan. Apakah saya bilang, Bang Anton, saya ini Al-Hidayah punya uang ringgit hanya di Malaysia, tidak pantas untuk saya menolong kamu? Karena kita sesama manusia, maka kewajiban saya sebagai manusia, walau Anda Kristen, walau Anda Buddha, walau Anda Hindu, saya tetap belikan Anda makanan, karena itu kasih kepada manusia.
Bukan artinya bila ada di ayat lain yang mengatakan begini, oh boleh dipunis lagi dia menjadi Tuhan. Saya sudah bilang, bedakan dulu Tuhan dengan manusia. Baru nanti kita ketemu, oh ternyata benar. Begini Bang Anton ya, saya ulang-ulang, saya capek menerangkan sama Anda. Ketika kita mendudukkan Yesus sebagai manusia di tempat landasannya yang betul, utusan Tuhan kepada Bani Israel, maka semua yang dinarasikan di Bible yang tinta merah itu, kita imani, haleluya, itu semuanya benar. Tetapi ketika kita mendudukkan satu ayat atau satu kepercayaan saja bahwa dia itu Tuhan, maka semua yang narasi-narasi Yesus tinta merah dalam Bible itu bakal jadi hancur. Contoh ya, contoh. Tadi kan diutarakan sama Bang Sultan. Bagaimana seorang Tuhan bertele-tele pengakuannya? Masa dia di bumi, kamu menyinggung tadi Yohanes 14 nomor 9. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jangan lupa Bang Anton, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemana Tuhannya pada waktu itu? On off kan? Selanjutnya, Yohanes 14:28, ayat selanjutnya. Bapa lebih besar daripada aku dan siapapun. Berarti tidak semestinya Allah dan Yesus itu sama, tetapi ajaran dari Bapa. Yesus berkata, sebab ajaranku bukan berasal daripadaku, tetapi daripada Dia yang mengutus aku. Ini yang benarnya Bang Anton, ketika kita mendudukkan Yesus di tempatnya yang benar sebagai manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Tetapi ketika kita mendudukkan Dia sebagai Tuhan, maka ajaran Bible yang tinta merah itu bakal berantakan dan jadi hancur. Begitu Bang Anton, mudah-mudahan kamu kalau selalu mengikuti saya, mudah-mudahan kamu membuka hatimu dan ketemu hidayah. Bang Hidayah, jadi yang saya jawab tentang ibu tadi yang tertolong tadi, saya tidak mengklaim 100% itu Tuhan, cuma memang keyakinan saya terlanjur. Memang keyakinan saya bahwa goyang kapal. Terlanjur besar. Ya sudah. Pak Hidayah, Pak Hidayah, Panton, selamat malam Panton. Panton, selamat malam, izin host. Ya silakan. Panton. La haula wala quwata illa billah. Selamat malam Panton. Ya, selamat malam. Iya, boleh nanya Pak, satu saja Pak, satu aja. Kita kunci dulu Pak. Yesus itu Tuhan ya? Menurut Panton? Boleh ya, boleh. Yakin 100% Tuhan? Iya, saya yakin. Saya punya istri bilang yakin juga ini. Saya mau bagaimana nih? Nah, tidak boleh takut sama istri, Bang Anton. Jangan takut sama istri. Gimana ini orang? Tidak boleh takut sama istri, Bang Anton. Jangan takut sama istri. Gimana ini orang? Salib kan Yesus itu mati, Panton. Kan siapa yang cabut nyawanya itu? Tuhan. Siapa yang cabut nyawanya? Tuhan itu, Pak. Tuhan Yesus. Cabut atau tidak cabut, Pak? Kalau namanya manusia, tapi mati di kayu salib. Dia kan Yesus itu mati itu karena manusia itu, sehingga dia mati. Begitu. Orang bunuh diri juga ini tidak ada yang cabut, dia mati. Karena dia manusia. Oh begitu. jadi tidak ada yang cabut. Mati sendiri. Ya? Mati sendiri. Iya. Begini Pak, ya. Sebagai manusia, ini kita omong secara akal dan pikiran kita, akal kita. Bukan akal dia mati. Ngomong secara ikut istrinya, Bang Anton, bukan secara akal. Ikut kata istrinya. Istri saya kan. Saya ikut istri saya kan, boleh. Oke, lanjut. Begini, Yesus itu disiksa, dianiaya sampai gantung di kayu salib. Nah, kalau pikiran logika, ya gantung begitu manusia siapa sih yang kuat? Pasti dia akan mati. Begitu. Pasti dia akan mati. Jadi kenapa dia bisa mati ya? Karena dia manusia. Seperti itu. Ini 100% manusia apa? Itu. Jadi Yesus itu manusia. Iya, 100% manusia. Selagi dia masih dianiaya sampai dia mati, manusia Pak. Oh, jadi Yesus manusia begitu. Ya. Jadi begini, sama begini Pak.
Kenapa itu dibilang nabi? Padahal manusia, karena Isa bilangnya nabi. Karena dia ada kelebihan beda. Musa itu nabi, karena dia bisa buat mujizat, bisa buat sesuatu yang kehendak Tuhan, yang itu orang Yahudi percaya itu nabi. Sama begitu pun di Muslim percaya Nabi Muhammad itu nabi. Padahal Nabi Muhammad kan manusia, kenapa harus percaya nabi? Oke, Panton. Jadi waktu disalib itu kan manusia, ya. Tuhannya kemana itu, Pak? Tuhannya kemana dia itu? Waktu dia jadi manusia, kemana Tuhannya? Tuhannya tidak campur tangan soal itu, Pak. Tuhan tidak campur tangan, dia mati secara daging dulu. Begitu. Iya, kemana? Maksudnya kemana? Kemana Tuhan? Begini, Pak, begini. Kalau tanya Tuhan kemana nih, Tuhan ada di mana-mana, Pak. Ini keyakinan saya yang bodoh nih. Tuhan ada di mana-mana. Ya, Panton. Tuhan itu. Pak Anton, halo, ya, Panton. Waktu dia disalib, apa kata Yesus itu, Pak? Waktu dia disalib. Disalib. Apa katanya? Bapak, ampunilah mereka ampunilah mereka apa yang mereka lakukan, buat karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat, begitu. Ampuni mereka. Kepada siapa? Ya. Yesus bicara sama siapa itu, Pak? Bicara sama siapa? Yesusnya. Itu dia berbicara dengan Bapaknya. Di mana Bapaknya? Bapaknya. Jadi berarti masih ada Bapaknya. Bapaknya. Begini Bapaknya, begini kalau kita paham sudah ini, ya namanya Bapaknya asal dari surga. Cuma Bapaknya di mana-mana, Bapaknya di situ juga tuh. Ya berdoa kan, kalau Bapak tidak di situ masa dia bisa. Itu kira-kira. Terus jadi, kenapa dia bilang, kenapa kau meninggalkan aku ya Bapak? Kemana itu? Betul, karena itu supaya bisa mati. Kalau ada alat terus, kalau Tuhan tuh sifat Tuhan itu ada dalam diri Yesus, itu waktu disalib itu, saya yakin Yesus tidak akan mati, Pak. Cuma karena berarti tidak ada Tuhan. Sifat Allah itu tidak ada Tuhannya waktu disalib. Iya, dia harus Tuhan harus keluar supaya misalnya, atau begini Pak, contoh, saya punya kuda. Saya beli dari jangan ke kuda, Pak. Masa Yesus bisa makan kuda, Pak? Tidak. Hancur. Ada kuda, Pak. Saya selalu bersama dengan kuda itu. Kalau ada satu saat sama kuda itu mati, saya lepaskan itu kuda dulu, biar orang mati kasih mati kuda. Kalau ada saya, kuda itu tidak akan mati, Pak. Oh, begini, Pak. Berarti jadi begini, Pak Anton. Sepakat kita, Pak Anton, ya. Waktu Yesus disalib itu bukan Tuhan, ya. Iya. Begini, Yesus itu manusia, itu bukan Tuhan itu. Nanti dia sudah hilang lagi. Bukan Tuhan. Oke, lanjut Bang Hidayah. Selesai. Itu bukan Tuhan sejak. Dia. Dia saya tanya lagi. Lanjut. Silakan. Halo. Pak Anton. Silakan, Suresh. Pak Anton. Halo. Yes. Saya ingin belajar nih. Iya. Pak, begini, waktu di kayu salib. Tak, yang itu dah tutup dah. Kalau itu meninggalkan dia, supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak meninggalkan puasa. Dah selesai. Sudah tutup itu, Pak Anton. Ya. Ini buku baru lagi, ini awal bulan. Ini pertanyaan saya nak belajar nih. Oke. Dengar ya. Oke. Soalannya. Apa ini? Ya, dengan Pak Anton lah kan. Oh ya. Ini kalau Polri kah? Suresh tanya nih, ya Allah. Sampai ya Allah Suresh ya. Oke, Pak Anton, dengar betul-betul soalannya, pertanyaannya. Saya nak belajar nih, saya nak tahu. Oke.
Pertanyaannya gini. Ini soalan saya dari dulu lagi. Apa kaitannya ketika Kristen merayakan Christmas ataupun Natal, kaitannya dengan donkey, apa tuh, Santa Claus, pohon Christmas, apa kaitannya tuh? Oh, Nah, itu saja. Paham nggak soalan saya? Ya. Saya sendiri tidak terlalu tahu sejarahnya, tapi itu sebenarnya bukan aturan kitab suci ada di dalam itu tentang ini hari Christmas. Itu cuma mungkin terbentuknya gereja. Saya bukan bertanya pasal gereja. Ya. Saya bukan bertanya pasal gereja. Saya bertanya apa kaitannya setiap kali Kristen merayakan Christmas ataupun Natal, apa kaitannya donkey, Santa Claus, pohon Christmas? Itu kaitannya cuma dengan mau memperingati bahwa ada kedatangan Yesus Kristus, begitu, ada kelahiran. Memang hari kelahiran saya tidak tahu kapan, tanggalnya berapa, tetapi memang dari gereja yang sudah tentukan secara organisasi manusia, bukan bukiran Tuhan. Bukan itu soalannya, Banton. Soalan saya tak ada kaitan dengan itu. Saya tanya apa kaitannya pohon Christmas, donkey dan Santa Claus yang selalu kita tengok dalam TV tu kan. Jadi itu ya saya ingin nak tahu apa kaitannya dengan tu. Maksudnya pengajaran yang apa? Kalau itu aku tak paham lah, Bang. Okey. Bang Gos. Ya, gimana Bang? Bang Gos, maaf saya potong Bang Gos. Saya mau pamit turun ya, makasih atas semuanya ilmunya. Terus buat Pak Anton, tolong Pak, mari kita kaji Matius 5:17 ayat 19 itu. Nanti sampean buka ya, sampean baca, sampean pelajari. Dan terima kasih buat semuanya. Maaf bila ada salah kata, saya pamit turun dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Pak Anton dapat hidayah ya Bang Sultan ya. Iya. Jangan terjun. Amin. Kayaknya Bang Anton ya. Bang Anton sekali lagi kalau Al Hidayah dengarkan baik-baik Bang Anton. Terkait dengan bunga pokok Christmas yang kamu bilang Natalan itu. Sebelum saya merungkai dari mana tertubuhnya Christmas ini, saya mengasih tahu dulu apa sebab-sebab Islam tidak boleh mengucapkan Merry Christmas atau Selamat Hari Natal kepada Kristen. Saya kasih tahu dulu apa sebab. Ini ada 4 sebab Bang Anton. Pertama, ketika kami Islam mengucapkan Merry Christmas, pertama sekali kami seakan-akan membenarkan bahwa Tuhan kami pernah beranak manusia. Yang kedua, kami percaya bahwa seakan-akan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan untuk manusia. Dan yang ketiga, benar bahwa Maria memperanakkan Tuhan. Dan yang keempat, kami percaya bahwa Yesus itu tanggal 25 Desember lahirnya. Padahal itu semua tidak alkitabiah. Oke? Jadi ini sebab kenapa orang Islam tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Natal atau Merry Christmas. Ini dia. Karena bila ini terjadi, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dosa yang besar itu adalah syirik, musyrik yang mentigakan Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah berkata, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Di dalam surah An-Nisa 173, wa ma taqulu salasa wa anta khairul lakum. Janganlah katakan Tuhan itu 3, berhentilah dari ucapanmu, maka itu akan lebih baik bagimu. Ini sebabnya kenapa Islam tidak boleh mengucapkan itu. Sekarang, kenapa ada yang diperagakan di abad ke-19 Merry Christmas? Yang itu sedangkan tidak alkitabiah. Semua kita tahu bahwa ajaran Kristen ini berasal dari Vatikan, Romawi.
ansep Romawi melalui ajaran doktrin paus dan ketua-ketua gereja, sehingga terjadinya 6 kali konsili. Konsili Nisia, Konstantinopel, Konsili Kalkidon, Tunggalika, Duinitas, dan Trinitas. Ini 6 kali konsili. Oke? Jadi doktrin ajaran kelahiran Dewa Mitra 25 Desember yang memang dalam fakta sejarah di dalam di abad ketiga ada kelahiran Dewa Mitra dari pagan Yunani atau Zeus, itu disisipkan oleh Lukas di dalam buku keyakinannya Kristen Paus untuk diimani sebagai kelahirannya Yesus. Maka disinilah kemudian lebih jelasnya bahwa Kristen ini adalah ajaran paganisme. Apa itu Bang Anton? Mempertuhankan Dewa Mitra yang lahir 25 Desember, kelahiran keyakinannya Buddha bahwa dia lahir daripada seorang perawan yaitu Maya. Nah, ini Bang Anton, sejarahnya Natalan. Maka Bang Anton, saya kembali lagi kepada Anda untuk berpikir. Di dalam Al-Baqarah 18 dikatakan firman Allah berbunyi begini, Sumum bukmun umyun fahum layarji'un. Teman-teman muslim mohon maaf kalau salah saya menyebut, tapi ambil maklumi, saya ini orang-orang belajar ya. Mereka itu sudah tertutup, sudah buta tuli mata hati dan pikirannya daripada kebenaran. Ternyata ayat ini ada di Bible sebanyak 2 ayat. Matius 13:13 apa kata Yesus Bang Anton? Itu sebabnya aku berkata-kata kepada mereka selalu dalam perumpamaan. Sebab sungguh pun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sungguh pun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Sampai hari ini. Mendengar. Di dalam Roma, ya nanti dibacakan Bu ya, nanti dicatat Bu ya sama Alidaya, nanti dicatat, nanti boleh dipelajari. Di Roma 11 nomor 8, juga dikatakan demikian Bang Anton. Sungguh pun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Sungguh pun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sebab itulah yang berlaku sampai saat ini. Kami Muslim sudah capek mengasih tahu kebenaran demi kebenaran, kejanggalan demi kejanggalan Bible. Tetapi apa boleh buat kalau antum tetap menutup diri dari kebenaran. Maka pilihan terakhirnya kemudian lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Namun ketahui Bang Anton, saya jamin, saya bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, semua muslim yang mendengarkan, insya Allah mudah-mudahan Al-Hidayah di atas ini tidak akan pernah mereka itu bakal tertarik masuk Kristen. Karena sungguh Kristen itu ajaran yang bertele-tele. Di dalam denom Kristen sendiri, beberapa denom itu bahkan ada satu kumal itu mereka membuat diskusi khusus untuk ketuhanan Yesus saja. Padahal Kristen semuanya. Belum lagi seperti si Prancis Donald yang membuat konten-konten itu untuk mengasih tahu kejanggalan demi kejanggalannya Mikana yang mengatakan Yesus Allah itu sendiri. Padahal saya sudah mengatakan Ibrani 1 Timotius 2 nomor 15, nomor 5, Ibrani 7:25, Ibrani 8 nomor 1, Ibrani 10 nomor 12, Roma 8:34, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17:25, Yohanes 6:29. Dia perantara antara Tuhan dengan manusia. Karena Tuhan itu tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya. Ini dia Bang Anton. Jadi memang Bang Anton kebenaran itu menyakitkan ya. Kadang-kadang kulil haq walau kana murah. Memang menyakitkan kebenaran itu. Saya sendiri sebagai orang Kristen dulunya memang berat hati saya meninggalkan Kristen. Tetapi bila saya temukan di Bible itu ternyata ajaran Islam yang banyak, maka pilihan saya harus masuk Islam. Kenapa? Di Bible itu perjanjian kekal harus disunat. Harus bersujud menghadap ke bait Allah, mengesahkan satu Tuhan, bercuci tangan dan kaki, jangan makan babi, bertudung. Matinya di Yesus dikafani di Injil Matius 27:59, dikafan dia Bang Anton. Insya Allah kalau saya mati, saya seperti Yesus persis, dikafani dengan kain putih, linen dan bersih. Ya. Amin. Amin. Bang Hidayat, boleh bertanya sedikit Bang Hidayat? Silakan Bang. Oke, silakan. Lepas itu saya tanya. Iya, maaf Bang Hidayat. Ini teman-teman di Kristen kan mereka ragu dengan keyakinan kita bahwa tidak menjamin masuk surga. Padahal kan ada di ayat kita itu ya Bang Anton yang terakhir itu malah Yesus Isa Al-Masih itu malah ditanya sama Allah, siapa? Kapan kamu berkata bahwa dia akan yang menyelamatkan itu Bang? Manusia. Padahal Yesus kan bilang saya tidak pernah menyerukan kepada mereka untuk menyembah saya. Begitu Bang. Itu di mana itu ayatnya itu Bang? Apa itu Bang?
Sorry, saya tidak tangkap. Apa tadi? Ada bang, ada begini kan waktu di akhirat, di pengadilan akhirat itu bang ya, di Maryam kalau tidak salah bang ya, di Maryam berapa itu? Ya. Yang Allah berseru, kenapa kamu ini maksudnya mengajarkan Jadi, orang aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, begitu, selain Allah begitu. Iya. Maryam berapa itu bang? 56 kalau tidak salah. Tapi di Maryam betul, di Maryam itu. Di Maryam itu kan teman-teman kita ini di Kristen kan banyak yang tidak meyakini bahwa tidak ada jaminan, padahal kan Allah sudah menjanjikan bahwa surga bagimu bila sudah mengakui aku sebagai Allah satu-satunya, kan ada itu bang ya ayatnya. Iya betul. Itu. Nah ini teman-teman Kristen kan mereka kan percaya bahwa kalau di kekristenan itu ya mau buat apa aja sudah ada yang tebus dosa kan, begitu bang. Kalau saya sih berpikir logika, masa lu yang dosa, kamu yang dosa, saya yang nanggung, kan nggak masuk ya. Kalau saya sih berpikir. Aduh, mati pula. Ada itu bang. Oke. Bisa dijelaskan itu bang? Baik. Sebenarnya bang, teman-temanku Kristen juga dibawa. Sebenarnya di Bible itu untuk Allah Maha Pengampun itu banyak. Allah Bapa ya, bukan Yesus. Banyak ayatnya. Saya kutip salah satunya di Yakobus 5 nomor 15. Dan doa orang lahir dari iman dan akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika dia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Jadi ini kalau di surah Al-Baqarah 153 ya kalau saya tidak salah. Sekejap ya, saya buka dulu ayatnya di mana itu. Semalam padahal saya sudah ini ya, tentang Allah pengampun, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Oh, Al-Araf, bukan Al-Baqarah, Al-Araf 153. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman, maka sesungguhnya sesudah itu Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Di dalam surah An-Nur 22 juga sama. Allah mengampunkan dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi inilah bagaimana di Bible sudah dikatakan Bang Antun ya. Ada dua ayat saya kutip di sini. Di dalam Ulangan 24:16, janganlah ayahmu dihukum mati karena anaknya, janganlah pula anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Begitu juga di Yeskiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu harus mati, anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, demikian ayahnya tidak turut menanggung dosa kesalahan anaknya. Orang benar menerima kebenaran, dan orang-orang fasik ditanggung atas dosanya sendiri. Nah ini yang bukti bahwa di Bible pun ternyata Allah itu Maha Pengampun. Bahkan kata Yesus di Yohanes 8:34, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi teman-teman Kristen di bawah silakan kalau memang panas telinganya, boleh kamu naik di atas nanti sekejap lagi, tapi tolong bawakan saya dengan data-data yang boleh membantah saya ya. Jadi inilah bukti Bang Anton apa yang dikatakan di dalam surah Maryam tadi, bahwa apa ya, di situ dikatakan, wahai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada Bani Israel bahwa jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka jawab Isa, Maha Suci Engkau ya Allah, aku tidaklah mengatakan apa yang bukan hakku, dan kalau aku mengatakan demikian maka Engkau tentu lebih mengetahui. Itu jawab oleh Nabi Isa. Ini ternyata ada di dalam Matius 6:24. Yang mana tadi saya sudah bilang, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau memang demikiannya, mereka itu yang satu akan kecewa. Nah, ketika kita mendudukkan Yesus di tempatnya yang betul, maka tidak salah kita beriman kepada dia sebagai nabi. Tetapi ketika kita mendudukkan dia sebagai Tuhan, maka disitulah selain hancurnya ayat yang tinta merah, juga hancur keimanan kita yang harus dipertanyakan oleh sesama manusia sampai hari kiamat tentang ketuhanan Yesus. Begitu kira-kira. Allah itu Maha Pengampun, Anton. Allahu Akbar. Masya Allah. Boleh saya menambahi ya akhi al-hidayah, kita sama-sama sebagai mu'alaf? Silakan Bang, silakan. Isa itu nabi itu kan? Iya. Nabi itu sebenarnya Islam itu nabi kan saja. Nabi kan, Nabi Bang? sama. Bible juga sama Bang, nabi dia, bukan Tuhan. Bang Anton, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin
sama ya, apa yang pernah saya rasakan, pernah saya alami itu sama seperti ya akhi Al-Hidayah ini gitu ya. Akan kebenaran yang sebenar-benarnya itu insya Allah ada dalam Al-Quran. Karena pernah saya meyakini dari keyakinan yang terdahulu, saya mencari dan mencari gitu ya, mencari dan mencari bahwasannya ya dalam Al-Quran, dalam Alkitab tidak ada penjelasan ya yang menjelaskan tepat hari dan tanggal kelahiran Isa alaihissalam. Dan dalam Bible pun menjelaskan bahwa yang paling mendekati adalah pada musim panas. Gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwasannya Nabi Isa ini dilahirkan pada musim kurma, sedangkan musim kurma terjadi pada musim panas. Kemudian Nabi Isa tidak disalib dan belum diwafatkan ya, sehingga kelak akan diturunkan kembali ke dunia untuk membunuh Dajjal gitu ya, bukan bukan ditasbihkan sebagai juru selamat. Sedangkan penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus merupakan kesalahan terbesar ya bagi umat-umat yang meyakininya, karena pada tanggal tersebut merupakan musim dingin, bahkan ditetapkan sebagai hari lahir Yesus oleh Raja Romawi untuk muatan politik, Bang. Seperti itu. Maka dari itu ya, di sini saya menjelaskan ya kenapa saya tidak mengimaninya lagi, karena dalam Bible apa yang umat-umatnya mengimaninya itu tidak bisa nalar atau tidak bisa diterima dengan akal dan logika, karena yang sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan alam semesta ini. Kalau kita dalam arti mengucapkan selamat ya, mengucapkan selamat mengucapkan Natal kepada mereka yang masih mengimaninya ya, itu berarti sama halnya kita percaya adanya Tuhan Yesus. Sedangkan Yesus itu juga tidak mentasbihkan dirinya adalah sebagai Tuhan. Karena dari nabi, dari utusan itu ya, kalau Tuhan jelas, Tuhan tidak akan pernah ada kesalahan. Tapi yang sebagai utusan dan sebagai nabi ada kesalahannya. Dan Islamlah yang rahmatan lil alamin, yang sebenar-benarnya agama yang sempurna dari yang belum tersempurnakan. Seperti itu, Bang. Jadi buat teman-temanku yang Islam sejak lahir ya, saya sebagai seorang mu'alaf gitu ya, saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pun demikian baginda Yesus alaihissalam, baginda Isa alaihissalam tetaplah hanya sebagai nabi dan utusan, bukan sebagai Tuhan untuk ditempatkannya. Masya Allah. Gitu. Ya, kita sebagai seorang mu'alaf pun demikian, kita walaupun kita merasa dan mengakui bahwa kita itu fakir ilmu, akan tetapi dengan akal, dengan logika kita jangan mau kalah dengan orang-orang yang Islam sejak lahir. Ini kita mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, moral yang besar dari keyakinan yang sudah kita yakini saat ini. Kita harus meluruskan akidah. Akidah tidak boleh kita selewengkan. Jangan sampai ada umat-umat lain yang memelintir ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mengimaninya.
jangan beri ruang sedikit pun untuk mereka. Karena akidah harus jelas, akidah tetap harus dipertahankan, karena memang yang sedemikian inilah yang Rasulullah pernah lakukan dan pernah kerjakan. Terima kasih sahabat, saudara-saudaraku yang di sini sudah memfollow saya. Terima kasih, semoga Allah memberikan berkah keselamatan kepada saudara-saudaraku yang seiman Islam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Semoga doa seorang mu'alaf seperti saya ini Allah ijabah. Saudara-saudaraku yang mendukung channel ini, insya Allah keselamatan, keberkahan akan terlimpah curahkan kepada Anda semua. Insyaallah. Rezeki Allah berikan, derajat tertinggi Allah limpahkan, dan kita semua bisa bergandengan tangan menuju surganya Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada diri kita. Terima kasih yang sudah memfollow saya. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Silakan. Kalau Pak Koco, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Pak Amin, maaf Pak Amin, boleh bertanya Pak Amin? Pak Amin. Pak Amin siapa? Pak Amin ya? Anton, sorry, Anton. Anton. Ya Allah, ada pula yang lawan ini. Beta lupa kacamata. Tanda-tanda itu. Saya jadi ragu. Ini siapa? Ada Amin. Saya mencari-cari orang di atas itu tidak ada orang Amin. Pak Anton dulu mami, jangan. Bakalan tukar nama ini Pak Anton jadi Pak Amin. Insya Allah, kayaknya tanda-tanda hidayah ini Anton nih. Tanda-tanda hidayah ini Anton. Masya Allah. Silakan. Terus lanjut. Pak Anton, boleh bertanya Pak Anton? Yang nggak mau Amin. Kalau tukar nama nggak mau Amin, mau Muhammad saja, Nabi kan. Masya Allah. Pak Anton, Masya Allah, Pak Anton. Boleh bertanya Ya. Pak Anton? Boleh. Seberapa sering Pak Anton baca Bible? Ya. Seminggu. Sering tidak membaca Bible? Seminggu sekali kah? Atau sehari sekali? Saya tidak ini baca. Ini kebetulan ada istri saya belum tidur, dia ambil Bible baca nih. Saya tidak baca. Hanya saya cuma hobi dengar saja. Ke gereja ya dengar. Disinilah kesesatannya Pak Anton. Jadi kalau Pak Anton betul-betul itu membaca Bible, Pak Anton pasti dapat. Oh begini loh rupanya. Karena kan selama ini Pak Anton mengimani saja. Iya. Kalau Pak Anton, Pelajari Bible tuh, baca. pelajari itu Bible. Kalau Pak Anton sudah tahu Bible itu, insya Allah Pak Anton akan menemukan jalan kebenaran. Insya Allah. Ya. Saya setiap hari saya baca Bible, Anton. Sorry Pak Anton. Pak, saya tidak baca Bible nih. Ini saya Jadi di gereja, tidak baca. di gereja dengar-dengar aja Pak Anton. Ya. Kalau di gereja cuma dengar-dengar. Ya dengar saja. Dengar saja lah. Oke Pak Anton, saya nasihatkan Pak Anton seringlah tu baca Bible supaya menjadi satu membuka pikiran ataupun ilmu untuk Pak Anton. Kan? Memang saya setiap hari baca Bible Pak Anton. jarang baca dan memang hampir tiap hari tidak ada bacanya. Ya gitu. Orangnya benar. Karena saya cemburu dengan hidayah Haru. Saya ya. Pak Anton. Ya Pak. Saya menaruh hormat ya sama Pak Anton gitu ya. Ini adalah momen yang tepat di bulan yang penuh berkah dan barokah Pak Anton. Gitu ya. Saya dulu mendapatkan hidayah ini juga tepat di bulan Ramadan.
Anton. Saya pun dulu sama seperti Pak Anton, punya Alkitab di rumah, tapi hanya sebagai pajangan dan hanya kadang-kadang dibuka, itu pun di saat kita ada melakukan peribadatan sebagai jemaat, ya Pak Anton ya. Tapi kita ya, tidak pernah mengetahui gitu kan. Kita hanya terdoktrin dari saat pastor memberikan khutbah, saat pendeta memberikan khutbah dan ceramahnya. Tapi dalam diri ini penuh dengan gejolak, Pak Anton. Penuh dengan gejolak. Karena apa? Karena keimanan yang saya imani itu tidak bisa memberikan kebenaran. Ya jawaban itu. Makanya tadi yang sudah dijelaskan oleh ya akhi Al-Hidayah, memang kebenaran itu terkadang sakit gitu ya untuk kita terima gitu. Tapi tapi Pak Anton, Masya Allah, ini saya sambil nangis ini ngomong ini. Ya. Kebenaran itu akan bisa kita terima. Hidayah itu akan kita peluk di saat kita itu ikhlas untuk menerimanya. Jadi Pak Anton, keselamatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, bukan juru selamat yang ditasbihkan itu Pak Anton, bukan manusia yang harus dituhankan. Tidak seperti itu Pak Anton. Insya Allah bulan Ramadan ini hidayah akan datang dan dihadirkan oleh Allah kepada Anda Pak Anton. Sebelum azal menjemput, keselamatan itu akan datang dahulu kepada diri Anda, kalau memang Anda benar-benar dan bismillah mau mengikuti jejak saya, mengikuti jejak ya akhi Al-Hidayah gitu Pak Anton. Jangan Anda ragu lagi, jangan Anda ada kegalauan lagi. Percayalah bahwa Islam inilah yang sebenar-benarnya agama yang sempurna, yang rahmatan lil alamin Pak Anton. Ayolah ikut sama saya, peluk hidayah di malam hari ini Pak Anton. Peluk hidayah di malam ini Pak Anton. Karena keselamatan itu Pak Anton, Allah yang memberikan, ya. Dan kesesatan itu apabila engkau masih teruskan, engkau masih jalankan, ya. Di saat malaikat itu nanti datang kepadamu, karena malaikat datang kepada dirimu tidak akan ada salam, tidak ada salam, tidak ada assalamualaikum, ya Pak Anton ya. Maka sebelum azal menjemput, ayo Pak Anton, ikuti jalan keselamatan, ikuti jalan yang benar-benar memang ini bukan kesesatan, adalah dengan kau memeluk Islam ini Pak Anton. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik Bang Anton, saya ini ya begini Bang, kalau saya ini kan, kalau abang-abang ini kan sudah memeluk Islam sudah sekian lama. Jadi kalau ya Muslim itu agama yang benar pun sekalipun, paling yang selamat abang-abang, saya tidak mungkin. Malas kayak gini, baca pun tidak tahu, apalagi Al-Quran saya tidak paham membaca, tambah parah saya. Masya Allah. Itu saya tidak akan masuk. Begini Bang Anton. Oke, baik. Sedikit saya jabarkan teman-teman ya. Bang Anton, jadi saya ya, oke, izin Bang Pablo sebentar. Jadi Bang Anton dicatat, kalau Al-Hidayah bernarasi tolong dicatat ya Bang Anton ya. Bagaimana Islam ini datang melalui Al-Quranul Karim sebagai kitab penyempurna dan pengajar kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya menceritakan penciptaan kepada sosok Yesus yang kemudian diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel sahaja. Sedangkan tadi saya sudah mengutip beberapa ayat yang betul dia itu mutlak hanya kepada suatu kaum, yaitu Bani Israel, dia itu adalah nabi lokal. Tidak ada kitab di mana-mana pun di muka bumi
Kalau Anda masih kokoh dengan keimanan kamu sebagai Kristen, silakan. Tetapi saya berpesan kepada kamu, tolong beranikan diri kepada pendetamu bertanya satu hal esok hari. Atau minggu ini kamu tanya. Yang mana Al-Quran memberi jaminan. Di dalam surah Al-Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Apa artinya Bang Anton? Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih mereka yang telah diberikan kitab kecuali mereka memperoleh ilmu. Jadi ini sekaligus kalau kita masuk Islam dengan jaminan agama yang benar, maka insya Allah ilmu kita terus kita perolehi. Ilmu yang paling besar yang kita perolehi, yang tidak dimiliki oleh orang Islam awam, yaitu kemualafan kita yang insya Allah dijamin pasti langsung ke surga karena dihapus dosa kita yang telah lalu dan ditimbang amal perbuatan kita yang telah lalu. Tidak akan dibuang oleh Allah. Kemudian di surah Maryam Al-Imran 85. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran mengasih tahu bahwa kalau kau memilih agamamu Kristen, kalau kau memilih agamamu Buddha, Hindu, Konghucu, Yudaism dan orang Yahudi, kamu tidak akan kamu akan bakal celaka di hari akhir. Al-Quran mengatakan seburuk-buruknya tempat kembali orang-orang kafir adalah di neraka dengan keadaan berlutut. Bahkan di surah An-Nisa ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ialah petunjuk yang paling lurus bagi orang-orang yang mukmin bahwa mereka akan mendapat pahala yang paling besar. Kita jangankan kita mempelajari, kita beriman saja Bang Anton, maka saya sudah bilang kepada Anda tadi, iman itu apa? Yang ditinggalkan jaminan hidup yang kekal, itulah iman yang paling besar. Beriman kepada tiada Tuhan selain Allah dan percaya 25 nabi dari Abraham sampai kepada Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah kepada manusia untuk memberi keselamatan, dan mereka adalah jalan yang lurus yang patut kita taati ajaran mereka untuk mentauhidkan Allah karena tiada dua Tuhan di muka bumi. Dialah laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad. Keluaran 33:20. Tidak ada seorang pun yang dapat memandang dia boleh hidup. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, bersemayam dalam terang, yang tidak terhampiri, tiada seorang pun pernah melihat manusia pernah melihat dia. Itulah laisa kamitslihi syai'un. Masya Allah. Kemudian kalau masih kita ngotot, sedikit lagi teman-teman, kalau kita masih ngotot Yesus sebagai Tuhan, maka kamu tolong baca Markus 10:40. Hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, tidak berhak aku memberikannya, itu disediakan Bapakku bagi kepada sesiapa yang Bapakku kehendaki. Di dalam Matius 20 nomor 23, cawanku memang kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu yang memberikannya hanya Bapa kepada siapa yang dia menghendaki. Maka Al-Quran mengatakan Allah akan memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka yang mau kembali kepada fitrah, yang belajar mencari kebenaran, yang mendengarkan Al-Hidayah berhujah, bukan artinya menelan doktrin itu mentah-mentah untuk dilawan kepada Al-Hidayah. Karena inilah jalan saya memberi petunjuk kepada kamu sebagai orang yang memuliakan Yesus yang pernah saya tuhankan. Maka saya kasih tahu sama kamu ajaran yang benar itu ada dalam Islam, karena sungguh Yesus itu adalah Muslim. Mana ayatnya? Ali Imran 52, Yohanes 14:27. Ku tinggalkan damai sejahtera, assalam, ku tinggalkan Islam kepada kalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke Anton, mudah-mudahan kamu merenung. Tolong tanyakan ke pendeta besok satu ayat saja di mana Yesus bilang umatnya adalah Kristen masuk surga. Demikian, terima kasih. Iya, sebenarnya begini Pak Hidayah, saya begini ya, cuma curhat aja ini. Saya cemburu sebenarnya dengan teman-teman mu'alaf ini. Karena kan mu'alaf ini sudah pasti, sudah pasti tiketnya. Sudah pasti dia tiketnya surga. Ya kan, apalagi kalau seumpama ini ya Pak Anton insya Allah ya dapat hidayah, berarti dia kan kembali ke manusia suci Bang ya, sama seperti bayi, nol lagi kan. Tinggal ke depan aja nih menambah pupuk. Nah kalau kita ini kan yang
mulai dari awal Islam ini kan, waduh banyak betul ininya kan. Nah tapi kalau kayak mualaf kayak Pak Hidayat, Pak siapa ini, Pak Bagus, Masya Allah sudah dijanjikan surga buat Bang Allah, Suris. semuanya sudah berjanji ya. Suris, di bawah dulu ada Ustadz Sugi mau naik, saya kasih naik dulu Ustadz Sugi. Mudah-mudahan. Oke, silakan. Oke. Ya. Terima kasih Bang Suris. Masya Allah. Kita mau terus.